Oke, selamat datang di obrolan ngarep teras. Hari ini kita kedatangan tamu dari dua siswa sekolah ini, yang mungkin bisa perkenalkan dulu nih berdua. Mungkin dari Mas ini dulu sama selanjutnya Mas ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, perkenalin ya, nama saya Muhammad Rizata Girosi. Nah, teman-teman biasa manggil aku aja. Nah, saya sekolah di SMK Negeri 7 Semarang, ngambil jurusan komputer PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Oke, selanjutnya sini. Saya sekelas sama Heze, sekolahnya sama. Nama saya Antonius Fadil Sukmono, bisa dipanggil Ryu. Oke, Mas yang Heza dan Mas Rio ya. yang satu Hiroshi, yang satu Ryushin. Wah, keren nama-namanya ini. Terus selanjutnya SMK mana tadi? Pembangunan ya? Iya. Iya betul, Pak. Jurusan PPLG. PPLG itu apa tadi? Pengembangan perangkat lunak dan game. game. Oh, itu tentang apa itu? Ya, mempelajari tentang lebih ke software ya. Jadi desain, terus coding gitu, bangun web, terus aplikasi-aplikasi Sama ya seperti namanya dan game. Oh, Itu pasti membuat ya game. membuat game. Oke. Penasaran nih. Kegiatannya di SMK itu apa? Maksudnya beda sama SMA atau gimana? SMK itu kegiatannya lebih ke praktek teknik ya. Oh, Teknik-teknik, sedangkan kalau SMA itu lebih ke praktek teori. teori ya? Iya, teori. Gini Mas, kalau di SMK itu full pelajaran jurusan. Tadi jurusan Mas Heza sama Mas Rio, apa ada pelajaran umumnya? Masih ada pelajaran umumnya, tapi Pelajaran. lebih dipentingkan pelajaran tekniknya. Oh, itu apa maksudnya jadwalnya umum sama jadwalnya kejuruan itu Kejuruan itu ya dipisah? dipisah. Minggu pertama mungkin bisa umum, minggu keduanya nih kejuruan lalu diulangi lagi. Berarti selang-seling. Selang-seling. Gilir gitu ya? Iya. Oke. Terus ini berdua nih ikut ekstra apa di sekolah? Kalau aku ngambil ekstra paskibra. Yang Mas Rio Saya di sekolah nggak ikut ekstra sih Mas. enggak ikut ekstra. Ikutnya berhubung wusu, jadi karena di sekolah nggak ada ekstra wusu, saya ikutnya di luar. Dari luar. Dari luar sekolah. Oke. Terus wusu itu menarik. Jarang loh denger orang ikut wusu itu. Motivasinya apa? Ikut wusu. Ya dulu sih emang saya kan punya sejarah ikut bela diri sejak kecil. Ayah saya juga ikut bela diri, saya diikutin sejak mungkin TK gitu ya Mas. Nah pas suatu hari pas kelas 5 SD, pas barusan naik kelas tiba-tiba ada ekstra baru nih, namanya wusu. Akhirnya kan keren. Aku tanya orang tua aku, sama orang tua aku juga didorong untuk ikut wusu. Akhirnya ikut wusu. Terus yang paskibra ini kok keren-keren semua ekstrakurikuler ya? Itu motivasinya apa? Motivasinya itu sebenarnya berawal dari itu pertama kali saat masuk sekolah itu kan ditawari untuk siswa baru mengikuti acara 17 Agustus. Nah, kebetulan saya berminat tuh. Nah, akhirnya saya ambil. Nah, saat latihan-latihan itu, nah saya membangun relasi lah dengan teman-teman sesama petugas. Oh, petugas. Nah, di sana ya berhubung kakak kelasnya juga seorang pembimbing paskibra, akhirnya setelah acara 17 Agustus mereka menawarkan kami untuk bergabung ke organisasi paskibra. Berarti awalnya itu dari apa tuh? Pasukan pengibar bendera yang 17 Agustus itu ya? Iya. Terus misal kalau ikut paskibra itu diseleksi gak tuh? Apa misal langsung masuk karena ikut pasukan 17-an atau Berhubung paskibra STMB itu sistemnya beda, jadi langsung masuk gitu aja. Jadi pendaftarannya itu tidak ada sistem seleksi, siapapun yang berminat bisa langsung join, bisa langsung masuk. terus yang busu ini juga masuknya langsung pendaftaran atau Kalau dulu ekstra sih yang minat-minat saja ya Mas. Terus nanti sama guru saya diseleksi yang mungkin kelihatan berbakat ditarik ke tempat latihan utamanya. Oke, lah itu kan dulu kan ikut busu pas kelas 5 SD. Iya. Lah ini kan sekarang udah SMK, itu maksudnya perguruannya masih sama atau beda? Masih sama Mas. Oh, masih sama. Cuma bedanya kalau dulu kan sebagai ekstra di sekolah, Sekarang ikut sendiri. iya di luar sekolah. Oke. Kalau mau ikut paski itu persiapannya apa, weh? Persiapan ya yang paling utama fisik dan mental. Itu kalau ya
buat seseorang yang fisik dan mentalnya masih kurang ya mungkin akan kesulitan pada awalnya, tapi ya namanya paskibra nanti latihannya kan tetap meningkatkan fisik dan mental. Terus yang wushu itu persiapan latihannya Latihannya itu ya kita kan karena sebuah bela diri seni, kita latihannya jurus. Oh, bela diri seni ya? Iya, Bela Mas. diri kayak sparring gitu. Iya, ada cabangnya sendiri untuk sparring, tapi saya ikutnya yang seni. Oke. Lebih ke latihan fisik juga sih, soalnya kan untuk mempraktekkan suatu jurus kan perlu mungkin kayak Iya. fleksibilitas, Oh. speed, power, dan stamina yang kuat. Terus selanjutnya itu ini yang spesial nih buat paskibra. Ini apa ya? Materinya paskibra itu sama nggak tuh sama misal pramuka gitu? Jadi paskibra sama pramuka tuh sebenarnya sama materinya ya, yang diajarkan PBB, retorika atau public speaking gitulah. Terus ada fisik dan mental, kepemimpinan dan lain-lain. Cuman yang membedakan itu setahu saya ya, untuk paskibra itu lebih tugasnya mengibarkan bendera saat upacara. Nah, buat pramuka itu tugas utamanya mungkin ya mengatur ekstra kepramukaan, kan itu kan ekstra wajib di sekolah. Jadi yang mengatur ya dari pramuka gitu, pramuka itu. Oke. Bentar, saya masih ngunyah ini. Selanjutnya Santai. yang yang ikut paskibra itu banyak, sama itu mungkin yang ikut wushu kan soalnya jarang gitu loh Jarang. didengar sama orang-orang Kurang familiar. Jawa, kurang familiar itu. Iya loh. Biasanya kan yang ikut wushu kan orang-orang luar Jawa. Nah itu tuh banyak nggak tuh peminatnya? Peminatnya sih aslinya dikit ya, termasuk yang di luar Jawa itu seperti yang Cina kan harusnya kalau mungkin image-nya orang kalau orang Cina mungkin harusnya tahu wushu. Tapi kenyataannya juga banyak yang nggak tahu wushu. Banyak kan apa? Kungfu gitu. Iya, mereka taunya Wondo biasanya gitu. kungfu barongsai itu mas, barongsai. yang paling besar ya itu. Tapi kalau sebagai peminat wushu sih biasanya kalau udah sekali masuk nggak bisa keluar mas. Waduh, Ketagihan. Ketagihan, lanjut Oke. terus. Terus yang paski nih di sekolah Seba itu banyak gak yang ikut paski? Ya kalau dihitung tuh banyak, perempuan sama laki-laki rata. Ya mungkin jumlahnya itu sekitar 30 lah. Oh banyak ya. Iya. Itu satu angkatan itu rata-rata cowok apa cewek semua? Ya Mayoritas. untuk angkatan saya ya cukup balance, laki-laki sama perempuan tuh jumlahnya hampir sama. Terus yang ini suka duka pas ikut paskibra sama suka duka pas wushu Dari Mas Aja di Mas Hajar. Kalau aku suka dukanya ikut paskibra ada pas saat masa suka gitu ya, mungkin pas kita berkenalan sama teman-teman baru, dapat teman-teman baru, terus dapat nambah relasi, kenalan gitu. Jadi kan nanya tugas itu gampang. Misal nih kita tanya, kamu dapat tugas kerjain bareng yuk. Nah, Berarti terus lebih ke kenalan gitu. ya lebih ke mempererat persaudaraan. persaudaraan. Ya, gitu. Terus kalau ada saat-saat duka gitu, saat temen nih kesulitan gitu, apa dapat kena marah sama kakak-kakak senior. Nah, itu ya ada rasa Gojlok ya? Iya, Gojlok. kena marah saat senior tuh sebenarnya salah mana? Mau ngapain serba salah. Mau ngapain serba salah. Oke, ya, terus yang suka dukanya ikut wushu Kalau sukanya wushu sih juga itu sih relasinya juga banyak. banyak. Soalnya kan kita dari berbagai daerah. Nah itu Nah. kalau lombanya wushu itu setiap tahun pasti ada lomba nasional. Jadi semua yang di Indonesia berkumpul di satu tempat untuk lomba. Nah itu kan pasti ketemunya banyak berbagai orang, itu bisa menambah relasi. Tapi seperti banyaknya teman juga, kita kan namanya juga kompetisi ya, kan kompetitif. Jadi membuat musuhnya juga agak gampang ya. Kalau aja nggak dikit kadang langsung gelut. Oh, iya. Ada persaingan ketat ya. Nah itu dan Bukannya bersih malah kotor. sekarang itu juga berhubungan sama dukanya wushu itu, akhir-akhir ini wushu itu
aslinya nggak akhir-akhir ini sih, sudah dulu itu khusus sungguh sangat politik. Politiknya Jadi gimana? mereka kan punya sasana masing-masing, perguruan masing-masing. Nah biasanya tuh mereka kayak fight buat power di sebuah perlombaan wushu. Ajang perlombaan gitu. Soalnya jurinya tuh juga biasanya rada curang-curang gitu. Walah, ada yang disuap gitu ya. Iya. Orang dalam gitu ya. Wah, parah sih. Itu jurinya ada apa namanya? Misal jurinya 3, nah itu ada yang punya sasana sendiri terus diikutin ada. Nah itu biasanya mereka punya sasana sendiri-sendiri juga. Tapi kadang mereka juga individu sih. Tapi ada juga yang mereka tipenya wushu guru bayaran. Maksudnya berarti Privat. Oh, Nah, privat. nah yang privat itu kan kalau lihat muridnya masuk kan masih pengen dimenangin Iya, kan. iya. Itu yang Itu kan ada pansuma guru gitu kan. pengen muridnya menang kan. Iya. Itu yang bikin banyak musuhnya gampang ya. Terus yang terakhir nih, pesan dan kesan ikut kegiatan tersebut. Nah, mungkin bisa menghadap ke kamera. Pesan dan kesannya. Buat teman-teman ini yang mau Minat. minat. Oke, pesan dan kesan buat teman-teman yang mau mengikuti ekstra Paskibraka itu kalau buat pesennya sih siapin fisik dan mental, terutama itu soalnya ya fisik dan mental kan tetap dibutuhkan dalam Paskibraka kan. Ya tahu sendiri kan teman-teman kalau Paskibraka itu organisasi yang ya menurut saya ya cukup keras, tapi ya tidak terlalu keras juga. Nah jadi mumpung nih Paskibraka tidak mengajarkan sistem seleksi. Nah teman-teman bisa nih langsung aja daftar, ajak teman yang banyak. Nah nanti kita belajar bareng-bareng cara meningkatkan fisik dan mental, cara meningkatkan retorika atau public speaking, nah cara meningkatkan kemampuan PBB dan lain-lain. Oke, selanjutnya dari yang ikut wushu. Kalau saya sih nyaranin wushu ya kalau mau masuk sekarang sih menurut saya waktu yang bagus. Soalnya akhir-akhir ini wushu itu sedang sangat mendunia. Makin Naik daun internasional. gitu ya. Iya, Naik lagi daun. terkenal populer-populernya. Dan kalau akhir-akhir ini menurut berita ya, kalau menang wushu itu bayarannya tinggi. Waduh. Sampai MM-an dapat rumah Wah, gitu. itu kalau menang apa? Menang pertunjukan gitu. Ya kalau biasanya di ajang internasional kalau sampai menang itu bayarannya tinggi. Dan wushu itu menurut saya sangat asik soalnya ya jujur aja orang-orang di wushu itu biasanya rada gila-gila gitu. Rada asik ya. Crazy. Iya. Santai tapi asik gitu ya. Iya. Jadi kalau mau join ya join aja. Oke, mungkin itu udah panjang lebar buat ngejelasin misal motivasi, terus asal usul sama apa ya? Perkenalan tentang kegiatan mereka berdua. Terus itu adalah cerita pengalaman dari kedua teman kita yang ikut kegiatan apa ya? Keren ya istilahnya itu. Mungkin terima kasih atas pengalamannya Mas Haza sama Mas Rio ini. Mungkin cerita ini dapat menjadi motivasi buat kita semua yang mungkin minat sama Paski ataupun sama wushu. Oke, terima kasih Mas Haza. Terima kasih kami Mas sudah Rio. hadir, Mas Oke. Haza. Terima kasih Mas Riu. Oke, kita penutupan 3, 2, 1.